begitu kebutuhan itu begitu justru lebih mahal ya daripada di Taiwan. Menurut Di Mbaknya gimana? Indonesia, ya menurut aku sih ya, kalau menurut aku kalau Mhm, masih dikasih kesempatan kerja, mendingan manfaatin deh yang manfaatin baik ya, gitu. mhm mhm. Maksudnya kita pulang itu nggak cukup loh uang sedikit. Iya iya iya. Ini itu aja mahal, terus Mhm nggak ada kerjaan. mhm. Kalau nggak ada penghasilan itu, aduh susah banget. Susah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya sedang berkunjung ke salah satu Mbak TKW yang dia dulu bekerja di Taiwan. Dan oke, lebih baik kita langsung tanya saja ke Mbaknya ya, yang mana eh, saya ingin bertanya, nanti teman-teman lihat saja nanti apa reaksinya, dan kalau pengen komentar silahkan komentar ya. Oke, sekarang kita tanyakan kepada Mbaknya. Mbaknya dulu yang saya dengar kan kerja resmi ya, dan terus katanya tuh langsung kaburan jadi oversize. Itu sebabnya kenapa itu, Pak? Kalau boleh tahu. Ya sebabnya Agak itu kuat. banyak. Kadang gimana ya, kita tuh tergiur gajinya yang besar, yang gede, terus juga kan kadang temen kita Diajak itu, gitu ya. iya maksudnya tuh Mhm. kayak kebawa omongan teman. Terus Mhm. mungkin juga karena kondisi di rumah, di kampungnya gimana. Iya. Jadi pada dasarnya kan banyak sekali juga teman-teman yang sampai tergiur untuk bekerja kabur ya, karena kaburan itu dinyatakan katanya kerjanya enak, gajinya besar. Itu sebenarnya benar nggak sih seperti itu? Ya kalau kerja sih sama aja Sama ya, aja ya. sama aja, Mhm. maksudnya nggak ada kerja yang enak. Kalau enak itu nggak usah kerja kayaknya. Mhm. Yang namanya kerja di mana-mana itu nggak ada yang enak. Ada yang enak ya. Cuman ya mungkin karena kalau overstay itu kan agak Agak bebas, bebas gitu ya. Namun resikonya terus juga banyak ya. resikonya juga gede Iya juga, iya. apalagi kalau misalnya kita sakit Mhm. nggak ada yang bisa nolongin. Itu Terus dia ya. kita mau periksa juga itu agak mahal. Mahal juga ya. Mhm. Berarti ini yang saya dengar-dengar katanya di Taiwan berapa tahun nyampe sekarang pulang? Mungkin nyampe berapa ya, 10 tahun katanya ya. 10 Kurang tahun lebih ada. 10 tahun ya. Nah, kurang 10 tahun. Dan seperti video yang kemarin saya upload itu rumahnya Mbak. Itu apa benar hasil dari Taiwan semua atau mungkin ada tambahan lain Iya dari Taiwan. dari Taiwan ya? Dan seperti informasi untuk teman-teman, mungkin agar teman-teman yang lain juga lebih semangat bekerja, karena Mbak sendiri ngerasain sendiri kan setelah pulang ke Indonesia, ternyata kehidupan di Indonesia begitu lebih kejam. Maksudnya begitu kebutuhan itu begitu justru lebih mahal ya daripada di Taiwan. Menurut Di Mbaknya gimana? Indonesia, ya menurut aku sih ya, kalau menurut aku kalau Mhm. masih dikasih kesempatan kerja, mendingan manfaatin deh yang Manfaatin baik ya. gitu. Mhm. Maksudnya kita pulang itu nggak cukup loh uang sedikit. Iya iya iya. Ini itu aja mahal, Mhm. terus nggak ada kerjaan. Mhm. Kalau nggak ada penghasilan itu, aduh susah banget. Susah ya. Jadi iya sih, kalau kita pulang kalaupun bawa uang sekarung, di ibaratnya kalau kitanya nggak kerja terus nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan, pasti habis juga ya. Habis, Dan ini pasti sedikit akhirnya habis. ingin menanyakan, mungkin karena kan biasa dapat gaji tiap bulan, mungkin ada rancangan, ada rasa pengen berangkat lagi gitu, gimana? Rasa pengen berangkat lagi ada. Ada ya. Sekarang juga pengen berangkat lagi. Soalnya Ya di emang kampung gitu ya, itu nggak ada uang lah. jadi Ibaratnya pemasukan kayak ya. gitu. Mhm. Nggak ada pemasukan. Terus kita juga maksudnya kalau walaupun bertani kan harus nunggu Terus nunggu ya. panen. Mhm. Ya kalau nggak ada penghasilan Repot kayak ya. gitu repot. Jadinya pengen berangkat lagi. Iya. Nah, itu jadi untuk teman-teman, intinya yang sekarang masih di Taiwan, yang masih bekerja, gunakan kesempatan ya. Jangan sampai seolah-olah mikirnya masih di Taiwan, bebas, setiap bulan gajian dihabisin, dan mikirnya nanti ada lagi setiap bulan dihabisin. Nanti kalian pulang itu malu loh, nggak punya apa-apa, coba gimana.
Nah, jadi sedikit nasihat untuk teman-teman yang sekarang di Taiwan agar mungkin lebih giat lagi atau mungkin gimana agar pulang tidak malu atau tidak menjadi omongan tetangga gitu. Coba sarannya untuk teman-teman, Mbak. Ya sarannya ya jangan terlalu itu ya, terlalu Terlalu boros gitu ya. iya terlalu boros, Terlalu banyak terus happy-happy. ya kita tuh kalau kalau ngikutin gaya hidup itu nggak bisa. Nggak bisa ya, karena emang kita kan niatnya untuk bekerja gitu ya. Jadi lebih baik kelihatan susah di Taiwan tapi pas lebih senang di kampung sendiri gitu ya. Jadi pada dasarnya mungkin seperti itu ya, Mbak ya. Iya, mendingan kita tuh di sana biasa aja, nggak usah yang terlalu wah, Pengen wah ya. dilihat orang itu, dia tuh itu banget ya, Mm-mm. kelihatannya happy banyak uang, Keren, padahal ntar HP-nya kalau pulang, iPhone ya. aduh repot. Pas pulang nggak punya apa-apa gitu ya. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini rumahnya seperti video yang sudah saya upload itu cukup lumayan ya, cukup bagus. Namun mungkin agak sedikit perlu direhab. Namun karena mungkin mbaknya juga pas pulang dalam keadaan yang apa ya, mungkin keadaan yang belum stabil dan akhirnya di sini makanya di sini saya mereview mbaknya itu setidaknya untuk pengalaman teman-teman pelajaran ya agar yang di Taiwan itu agar lebih rajin, jangan terlalu happy-happy karena kebutuhan hidup di Indonesia itu malah lebih mahal. Nah, jadi di sini untuk mbaknya saya ucapkan terima kasih ya karena diizinkan untuk saya bisa untuk sharing-sharing berbagi pengalaman untuk teman-teman. Nah, jadi kalau boleh tahu mbaknya itu asalnya dari mana? Saya dari Brebes. Brebes ya. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin ada yang dari Brebes, ya Brebesnya dari mana saja. Jadi kita semangat terus untuk masa depan ya. Jangan sampai pengennya main garangan atau mungkin main garangan wati nanti kalian pulang nggak akan punya apa-apa. Contoh dari mbak ini, alhamdulillah dia sudah punya rumah ya, sudah punya sawah dan sedikit tabungan. Jadi jangan